Bahkan, James Hope berhasil masuk Universitas Princeton dengan mengaku sebagai anak yatim piatu demi mendapatkan bantuan berupa uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alan Sony 12 dan terima kasih sudah berkunjung ke video ini guys. Bagaimana kabar kalian sobat? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai ke pembahasan, saya mau bertanya nih pada teman-teman atau subscriber saya. Siapa di antara teman-teman yang pernah kena tipu? Entah itu kena tipu SMS undian berhadiah, atau mungkin kena tipu mantan, atau mungkin kena tipu pemerin. Nggak jadi deh. Akan tetapi bukan keluguan Anda yang kena tipu yang akan saya bahas kali ini, melainkan saya akan bahas tentang 3 penipu jenius dan paling sukses dalam sejarah guys. Nah, bagaimana kisah lengkapnya? Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman klik subscribe dan tekan notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dari saya. Oke guys, nggak usah basa-basi, mari kita bahas-bahas. Ini dia, check this out. Frank adalah seorang konsultan keamanan Amerika Serikat yang terkenal karena sejarah sebagai seorang ahli dalam memalsukan cek, memalsukan identitas, dan melarikan diri. Dia menjadi terkenal pada tahun 1960 karena berhasil memalsukan cek senilai 2,5 juta US dollar di 26 negara selama 5 tahun. Semua itu dia mulai ketika ia baru berusia 16 tahun. Frank adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Dia tinggal di Brownsville, New York. Ibunya bernama Paulette dan ayahnya bernama Abagnale Senior. Akan tetapi, nasibnya kurang beruntung. Kedua orang tuanya bercerai pada saat ia berusia 16 tahun. Pada putusan perceraian, Frank pergi dari rumah, menjauh dari ayahnya dan tidak kembali. Menurut Frank, ayahnya tidak pernah menginginkannya. Tapi untuk menyatukan keluarganya, ia berusaha mencoba menjalin hubungan dengan ibunya sampai pada tahun 1974 ayahnya meninggal. Ayahnya adalah orang kaya yang tahu mengenai politik dan drama. Pengaruh dari ayahnya mempunyai peranan besar terhadap Frank. Korban penipuan pertamanya adalah ayah kandungnya sendiri. Pada saat itu, ayahnya memberikan sebuah kartu kredit khusus yang dipergunakan untuk membeli bahan bakar sebuah truk yang diberikan kepada Frank untuk digunakan sebagai transportasi ke tempat kerja sambilannya. Akan tetapi, bukannya menggunakan kartu kredit tersebut secara bijak, Frank malah menggunakan kartu kredit tersebut untuk berkencan dengan pacar-pacarnya guys. Ia menggunakan kartu kreditnya untuk membeli ban, aki, dan macam-macam barang yang berhubungan dengan mobil di pom-pom bensin yang ia kunjungi. Akan tetapi, Frank tidak benar-benar mengambil barang tersebut. Ia membuat persetujuan untuk menerima uang sebagai gantinya, dan barang-barang yang dibelinya menggunakan kartu kredit ayahnya disimpan oleh pekerja di sana. Pada akhirnya, ayahnya menerima tagihan sebesar ribuan US dollar. Selama hidupnya, Frank mengaku telah menggunakan tidak kurang dari 8 identitas. Dia berhasil meniru seorang pilot maskapai penerbangan, seorang dokter, seorang agen biro penjara, dan pengacara. Ia melarikan diri dari tahanan polisi sebanyak 2 kali. Semua terjadi sebelum ia berumur 21 tahun. Dan kisah hidupnya telah diinspirasikan dalam film Catch Me If You Can yang diperani oleh Leonardo DiCaprio, dan dia menguraikan hidupnya melalui buku tentangnya dengan judul yang sama. Saat ini, ia adalah seorang konsultan dan dosen di kantor Akademi Biro Investigasi Federal. Dia juga menjalankan sebuah perusahaan konsultasi penipuan keuangan yaitu Abagnale dan Associates. Jefferson Randolph Sophie Smith lahir pada tanggal 2 November 1860 di Quetta County, Georgia, Amerika Serikat, dan meninggal pada tanggal 8 Juli 1898. Jefferson Smith lahir dari keluarga kaya. Kakeknya adalah seorang pemilik perkebunan dan legislator Georgia.
sementara ayahnya adalah seorang pengacara. Jefferson Smith lahir dari keluarga kaya. Kakeknya adalah seorang pemilik perkebunan dan legislator Georgia, sementara ayahnya adalah seorang pengacara. Namun, keluarga Smith menghadapi kehancuran finansial pada akhir Perang Saudara Amerika pada tahun 1876. Kemudian, mereka pindah ke Round Rock, Texas untuk memulai hidup baru. Dan di Round Rock inilah di mana Smith memulai karirnya sebagai seorang yang percaya diri. Pada tahun 1877, Ibu Smith meninggal, dan dia meninggalkan rumah tidak lama kemudian. Smith Sophie adalah seorang penipu dan gangster di kawasan Old West. Ia mendapatkan julukan Sophie atau bersabun karena ia pernah melakukan penipuan paling legend di muka bumi. Dia menipu banyak orang dengan membungkus beberapa batang sabun dengan berbagai macam uang kertas di dalamnya, dari $1 hingga $100. Ia lalu membungkusnya dengan kertas kosong agar uangnya tak terlihat. Lalu, ia mencampurnya dengan sabun yang dibungkus kertas tanpa ada uang sama sekali. Ia lalu membungkusnya dengan kertas kosong agar uangnya tak terlihat. Lalu, ia mencampurnya dengan sabun yang dibungkus kertas tanpa ada uang sama sekali. Kemudian, komplotannya akan membeli 1 batang sabun, membuka bungkusnya, dan berteriak bahwa ia telah mendapatkan uang secara cuma-cuma. Akibatnya, banyak orang yang akan membeli sabun batang tersebut. Dan di tengah-tengah penjualan, Smith akan mengumumkan bahwa uang $100 masih ada di dalam tumpukan sabun yang dia jual. Dia lalu akan melelang sabun-sabun yang tersisa dan menjualnya kepada penawar tertinggi. Dengan melakukan manipulasi dan trik, ia menyembunyikan sabun yang dibungkus uang dan menggantinya dengan sabun yang tidak ada uangnya. Sabun yang dibungkus uang dimenangkan oleh komplotannya agar banyak yang mau membeli sabunnya dengan harga yang lebih mahal. Walaupun ia melakukan penipuan di berbagai tempat di Amerika Serikat di bagian barat, ia paling dikenal akan kegiatan kriminalnya di Denver dan Sea Raid di Colorado serta di Skagway, Alaska. Di tahun 1879 hingga 1898 di Denver, ia mengelola beberapa kedai, rumah judi, toko rokok, dan tempat pelelangan yang menipu pembelinya. Dan akhirnya, dia menjemput ajalnya pada tanggal 8 Juli 1898 saat baku tembak di Genoa, Skagway. James Arthur Hogg lahir pada tanggal 22 Oktober 1959. Hogg dibesarkan dalam keluarga pekerja di Kansas City, Kansas, dan lulus dari Washington High School pada tahun 1977. Dia adalah seorang penipu Amerika yang cukup terkenal. Dia adalah spesialis pemalsu identitas seperti prank. Namun dia tidak hanya memalsukan identitasnya, tapi juga melakukan beberapa tindakan kejahatan seperti mencuri di sekolahnya, di tempat kerjanya, asalkan ada kesempatan langsung dimanfaatkan. Bahkan, James Hogg berhasil masuk Universitas Princeton dengan mengaku sebagai anak yatim piatu demi mendapatkan bantuan berupa uang. Semua berawal pada bulan September 1985, saat Hogg masih berusia 26 tahun kala itu. Dia mencuri identitas anak yang sudah meninggal dan mendaftar sebagai siswa di SMA Palo Alto sebagai Jay Mitchell Hodgman, seorang yatim piatu berusia 16 tahun dari Nevada. Pada tanggal 7 Oktober 1985, Hogg memasuki Stanford Invitational Cross Country Meet, semacam lomba lari gitulah guys. Hogg berlari jauh di depan lapangan dan memenangkan perlombaan. Akan tetapi, ada beberapa hal yang janggal yang menimbulkan kecurigaan. Latar belakang yang misterius dan kekuatan fisiknya yang melebihi kekuatan fisik remaja sebayanya membuat reporter olahraga lokal yang bernama Jason Cole menjulukinya bocah misteri. Jason Cole adalah seorang reporter yang meliput acara tersebut dan berhasil mengungkap pencurian identitas yang dilakukan oleh James Hogg. Setelah ketahuan, Hogg kemudian meninggalkan kota. Pada tahun 1987, Hogg mendaftar ke Universitas Princeton.
menggunakan nama Alexi Idris Santana, seorang yatim piatu dari Utah, tempat ia tinggal pada saat itu. Princeton kemudian mengundang Hugh untuk hadir pada musim gugur tahun 1988, tetapi dia menunda masuk selama 1 tahun dengan alasan bahwa ibunya sedang sekarat. Padahal kenyataannya, James Hugh telah ditangkap karena ketahuan mencuri peralatan sepeda dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Akan tetapi, James Hugh menjalani hukuman 9 bulan penjara sebelum dibebaskan bersyarat dari penjara negara bagian Utah pada Maret 1989. Setelah bebas, dia menerima penghargaan bantuan keuangan dari Princeton. Kemudian setelah menerima bantuan tersebut, dia segera berangkat ke perguruan tinggi yang melanggar persyaratan pembebasan bersyaratnya. Selama 2 tahun berikutnya, ia hidup sebagai Santana dan masuk anggota tim lari dan diterima di EV Club. Apesnya, identitas aslinya terungkap ketika Ren Pacheco, mantan teman sekelasnya dari zamannya sebagai J. Hoodsman di SMA Palo Alto, mengenalinya. Dia menghubungi reporter Jason Cole yang mengekspos Hugh untuk kedua kalinya pada tanggal 26 Februari tahun 1991. Hugh ditangkap di kelas dan didakwa dengan pemalsuan, pencurian, dan pemalsuan catatan. Pada tahun 1992, James Hugh sempat bekerja di Museum Mineralogi Harvard di Cambridge sebagai pembuat katalog paruh waktu. Namun tak lama setelah itu dia berhenti. Memang dasar orang yang tidak bisa menjaga kepercayaan orang. Akan tetapi, pada bulan April 1993, museum menemukan bahwa permata, spesimen mineral, mikroskop, dan barang-barang berharga lainnya senilai $50.000 telah menghilang dan mencurigai James Hugh sebagai pelakunya. Pada tanggal 10 Mei 1993, polisi menangkap James Hugh di Somerville dan mendakwanya dengan pencurian besar. Dan pada tanggal 26 Mei 1993, polisi Harvard kembali ke apartemen Hugh dan menemukan peralatan elektronik senilai $600 yang dilaporkan dicuri dari perusahaan elektronik New Jersey, tempat Hugh bekerja pada musim panas tahun 1992. Kemudian, pada Juni 1993, James Hugh didakwa dengan 2 tuduhan pencurian dan 1 tuduhan menerima barang curian oleh kantor Kejaksaan Distrik Middlesex County. Pencurian Hugh adalah salah satu pencurian yang terbesar dalam sejarah Departemen Kepolisian Universitas Harvard. Dan sejak saat itu sampai tahun 2019, James Hugh sudah sering kali keluar masuk penjara karena kasus penipuan dan pencurian yang dilakukannya. Nah, itu dia guys sedikit rangkuman tentang 3 penipu paling jenius dan paling sukses dalam sejarah. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.